Siap. Selamat siang, Bu Ayu. Selamat siang, Pak Lorenzo. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ayu? Ya, beginilah Pak. Astungkare sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sekarang sehat juga nih, Bu. Ini kondisinya lagi mati listrik nih, Bu. Makanya saya bisa hubungi lewat HP ya, Bu ya. Iya. Hmm. Kelihatannya Bu Ayu ada permasalahan nih kalau dilihat-lihat nih dari gininya ekspresi wajahnya itu agak gelisah tuh. Gimana tuh? Ada Ya, permasalahan apa, Bu? Kira-kira, Bu? ya beginilah Pak. Saya sedang ada sedikit permasalahan yang mengganjal nih Pak ya. Wah, pantesan Ibu kelihatan agak-agak gelisah nih mukanya nih. Iya loh Pak. Eh, Hmm. apa Bapak sedang sibuk sekarang? Bisa saya minta waktu sebentar? Saya pengen ngobrol. Ya, kebetulan sudah selesai kerjaannya, Bu. Bisa ngobrol Bentar Pak sekarang ya. ini waktunya luang ya. Ya, biarpun lagi mati listrik. Ya, tapi kan ada perangkat yang lain bisa Iya. dimanfaatkan. Ini loh Pak, saya sedang bingung Pak, karena Hmm. siswa saya kurang fokus pada saat jam terakhir Pak. Siswa itu kurang antusias, kurang bersemangat sepertinya Pak. Ada yang bercanda, permisi ke belakang berulang kali, ada yang mengantuk lagi Pak di jam-jam terakhir ini. Oh, jadi Ibu sedang menghadapi siswa yang kurang fokus berarti, Bu ya, saat mengikuti Iya, pembelajaran jam terakhir. Betul begitu, Bu ya? ya betul sekali Pak. Mungkin Ibu bisa ceritakan lagi lebih detail, Bu, bagaimana sih permasalahan itu yang Ibu hadapi itu? Jadi begini Pak, saat itu saya mengajar di jam terakhir pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya Hmm. amati dari awal pelajaran hingga akhir siswanya itu ada yang bercanda, mengganggu temannya, ada yang sepertinya mengantuk, ada yang permisi ke belakang sampai berulang kali, apalagi ada yang terus melihat keluar kelas karena ada kelas lain yang berada di luar kelas. Memang tidak semua siswa sih seperti itu, tetapi siswa yang mau fokus itu jadi terganggu oleh ulah temannya yang bercanda. Saya jadi sulit Hmm. menyampaikan materi, saya juga takut nanti berpengaruh dengan nilai mereka. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi kira-kira yang menjadi penyebab utama dari muridnya seperti itu tuh apa kira-kira, Bu? Mmm, mungkin karena capek ya, Pak, karena siswa tuh di jam istirahat itu lari-larian, apalagi cuaca akhir-akhir ini sangat panas sekali. Apa mereka sudah bosan, Hmm. belajar di jam terakhir itu, jadinya ada yang mengantuk. Apa mungkin metode yang saya pakai itu membosankan, jadi kurang semangat, Hmm. siswa itu terus, kurang antusias lah dalam mengikuti pembelajaran di jam-jam terakhir itu, Pak. Oh, begitu. Oke, Bu Ayu, berangkat dari permasalahan yang Bu Ayu sampaikan tadi, dalam pertemuan ini apa yang Ibu harapkan? Ibu menghendaki kondisi seperti apa? Eee Yang saya harapkan, sebenarnya sederhana sekali, Pak, ya. Saya ingin tuh siswa itu fokus dalam mengikuti pembelajaran di jam terakhir, tidak hanya dia fokus belajar di jam pertama dan kedua saja, tapi biarpun di jam terakhir dia tetap semangat mengikuti pembelajaran, Pak, ya. Iya. Dan, saya harap murid itu mampu memaknai pembelajaran yang saya sampaikan dan dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Hmm. Ya benar sekali, Bu, luar biasa sekali sudah yang Ibu sampaikan, harapan Ibu tadi tentang siswa Ibu. Nah, Bu, dari pengamatan Ibu terhadap tingkat fokus siswa pada saat ini, saya berikan tentang 1 sampai 10. Kira-kira berada di mana, Bu, skor anak-anak yang kondisi saat ini dari tingkat fokusnya di jam pembelajaran siang? Nah, kalau saya lihat Hmm. Dengan kondisi saat ini, Pak, ya, mungkin saya kasih skor 5, Pak, 5, Bu ya? mengenai fokus siswanya ini mengikuti pelajaran di jam terakhir. 5 fokusnya. Nah, dari fokus 5 itu apakah Ibu mempunyai niat untuk meningkatkan levelnya naik mungkin ke level berapa, Bu? Pastilah, Pak, pengennya lagi ke
level 10 lagi Pak ya, tapi mungkin, perlu proses dalam, melakukan hal perubahan untuk mencapai ke level 10 ya. Untuk sekarang ini pengennya nyampe level 8 sajalah Pak. Level 8 ya Bu ya, tapi berarti ada keinginan Ibu meningkatkan lagi 3 level ke level 8 itu sudah yang paling mungkin Bu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan level tersebut apakah langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Eee, Hmm. Mungkin saya akan memparisiai mempa memparisi eee, mempa memvariasikan metode pembelajaran di kelas, Pak, menggunakan metode yang lebih menarik, membuat siswa, lebih aktif jadinya. Mungkin saya akan mengelompokkan siswa secara heterogen supaya ndak berkumpul dia, bercanda aja nanti, Pak, ya. Mungkin juga saya mengajak, siswa belajar sambil bermain. Sehingga dalam pembelajaran di jam terakhir itu menjadi menyenangkan. Selain itu, saya juga ingin memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran agar murid itu tidak merasa bosan. Wah, luar biasa sekali Bu Ayu rencananya. Terdengar sangat menarik itu ya. Kira-kira mulai kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu, perubahan itu? Eee, Mungkin segera ya, Pak, saya akan melakukan rencana ini karena di sini masih libur, mungkin setelah Kuningan Mhm. saya langsung mungkin akan menerapkan metode ini. Nah, baik Bu, dengan ini siapa kira-kira yang Ibu bisa ajak berkolaborasi atau yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, saling sharing-lah mengenai, metode yang cocok untuk pembelajaran yang akan saya ajarkan, yang menarik, mungkin dengan teman yang satu fase, Pak. Oh iya, berarti ada rekan sejawat di sana ya, Bu ya, yang bisa Ibu ajak berdiskusi gitu Bu ya? Iya. Oke. Nah, Bu Ayu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa dipastikan berjalan dengan baik? Bagaimana Mungkin komitmen Bu Ayu? Mungkin, saya harus konsisten, Pak, dengan cara berusaha selalu update informasi mengenai model dan metode pembelajaran di kelas yang menyenangkan, Pak. Selain itu, saya juga ingin berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat agar dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Sehingga nantinya juga kehadiran saya di kelas selalu dinantikan oleh murid. Pengennya sih menjadi guru yang selalu dirindukan, Pak, sama muridnya. Ya, luar biasa sekali Bu. Nah, baiklah Bu Ayu, semoga rencana yang Ibu Ayu sampaikan tadi dapat diimplementasikan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang Iya, saya Pak. pengen dengar gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol tadi itu, gimana perasaannya Bu? Apa yang Ibu Iya. bisa ambil pembelajarannya tadi? Iya, saya di sini merasa lega, Pak, Hmm. karena tadi, masih ada unek-unek ya, Pak, ya. Ya merasa bagaimana, merasa ndak berhasil, mengajar rasanya, Pak, dengan siswa yang ribut, keluar masuk. Sekarang setelah ngobrol sama Bapak, akhirnya saya menemukan solusi yang saya hadapi, bagaimana saya, dengan tuntunan Bapak saya mampu jadinya mengeluarkan ide-ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Nah, syukurlah Bu kalau begitu ya. Nah, apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan ini? Mungkin, saya rasa cukup, Pak. Makasih, Pak, ya sudah meluangkan waktu, mengajak saya mengobrol. Nanti mungkin setelah saya, menerapkan, mungkin nanti saya akan cerita lagi sama Bapak bagaimana perkembangan murid saya setelah saya menerapkan metode yang lebih menarik. Ya, baik sekali Bu. Saya juga senang mendengarnya, artinya senang berbagi cerita dengan Ibu tadi, mendengarkan cerita Ibu tadi, dan akhirnya Ibu sudah merasa lega sekarang, sudah bisa menemukan solusi Ibu sendiri. Nah, mungkin di lain kesempatan saya ingin dengar nanti bagaimana penerapannya seperti Ibu sampaikan tadi. Itu Bu ya. Iya, Pak. Sampai jumpa kembali, Pak, ya. Terima Oke. kasih. Sama-sama Bu Ayu, sampai jumpa kembali. Oke, mungkin itu sesi satu Bu Ayu, saya sebagai coach ya.
Oke, sudah Bu. Siap Bu. Siap ya. Siap. Selamat siang Pak Lorenzo. Selamat siang Mbak Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung kado sehat Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Astungkare baik juga Pak. Tetapi saya lihat-lihat Bapak kok agak murung gitu ya wajahnya, kayak gelisah, kurang semangat lagi. Ya Kenapa nih, nih Pak ya? ya nih Bu Ayu, saya sedang ada sedikit permasalahan nih Bu, yang masih mengganjal dalam hati saya nih. Pantesan ekspresinya kurang semangat, biasanya Bapak tetap semangat aja ya. Iya Bu, nih soalnya ini ada permasalahan tentang praktek pembelajaran. Mudah-mudahan apakah Ibu sekarang ini sibuk apa enggak Bu? Bisa mendengarkan cerita saya? Nah, sekarang saya lagi nggak sibuk Pak. Ayo kita ngobrol bareng-bareng Pak sini. Iya, siap Bu. Ini Bu, cerita saya tentang pembelajaran saya, kan saya mengajar sebagai guru SMK Bu ya. Iya. Sebagai guru SMK di mana di sana ada mata pelajaran yang namanya produktif dan adaptif gitu ya. Artinya produktif itu artinya pembelajaran yang praktek sesuai dengan kejuruannya, terutama di SMK pariwisata saya. Kemudian pelajaran adaptif itu adalah pelajaran umum seperti yang saya ajarkan dan teman-teman yang lain juga itu. Nah, di sini permasalahannya siswa itu sepertinya kok nggak tertarik ya dengan pembelajaran saya, Bu. Artinya di pelajaran adaptif itu mereka agak tidak termotivasi gitu. Kalau produktif dapat pelajarannya baru mereka aktif gitu. Itu sih Bu artinya permasalahan yang saya hadapi, yang Oh, mengganjal di jadi hati saya. ya, jadi Bapak sedang menghadapi murid yang kurang berminat saat mengikuti pembelajaran Bapak ya, Ya, karena ya betul. pelajaran Bapak, dibilang, tergolong pelajaran yang tidak produktif, begitu kan, Pak, ya? Betul Bu, betul betul. Hmm. Nah, Pak Lorenzo bisa ceritakan, detail permasalahannya ini? Nah, detail masalahnya, mungkin, pembelajaran saya ini kan adaptif Bu ya. Saya mengajar di seni rupa gitu Bu ya. Mungkin ada misalnya pelajaran seni rupa itu membuat karya seni sederhana gitu misalnya. Mungkin itu tidak dianggap penting di dunia pariwisata gitu. Makanya muridnya itu kok agak malas membuatnya, ada yang tidak berminat. Sebagian besar itu, eee, tidak berminat, ada yang fokus sekitar 30% saja. Saya seperti mengerjakan tugasnya, ada saja alasannya yang tidak mengerjakan tugasnya. Atau proyek-proyek yang diberikan itu hanya dikerjakan sekedar saja gitu, asal yang ngumpul gitu saja. Tidaklah ada antusiasnya mereka untuk memberikan effort lebih gitu artinya Bu, di tugasnya itu. Karena mungkin inti pelajaran saya dianggap tidak penting, tidak bermanfaat nanti ke depannya di dunia pariwisata. Jadi itu yang saya rasakan. Oh, gitu ya, Pak. Coba Bapak, kira-kira Bapak bisa ceritakan penyebab permasalahannya ini, kenapa muridnya bisa seperti itu? Nah, penyebab utamanya yang saya rasakan ya, yang saya mungkin ceritakan ke Ibu ini, penyebab utamanya siswa itu mungkin menganggap pembelajaran adaptif itu tidak penting bagi kehidupannya nanti, ketika dia lulus nanti, untuk apa sih kita membuat karya seperti ini gitu misalnya, untuk apa kita melukis seperti ini, sedangkan saya akan bekerja di dunia pariwisata gitu. Makanya itu mungkin penyebab utamanya Bu, tidak ada motivasinya dia untuk ikut pembelajaran adaptif karena dia akan bekerja setelah tamat SMK nanti ke dunia kerja langsung ke industri itu. Itu kayak penyebabnya Oh. Bu. Oke Pak Lorenzo, ya beranjak dari permasalahannya seperti itu, apa yang Bapak harapkan saat ini? Bapak menghendaki kondisi siswa yang seperti apa? Yang saya kendaki sih sebenarnya gampang aja Bu, artinya siswa itu biar bisa benar-benar dia termotivasi dalam pembelajaran adaptif itu Bu. Supaya dia, bisa mengikuti pelajaran adaptif itu sama seperti mengikuti pelajaran produktifnya, sehingga dianggaplah sama-sama pentinglah pembelajaran kita ini, gitu Bu. Itu harapan Ya, saya. ya benar sekali Pak ya, harapan Bapak sangat luar Iya. biasa. Saya setuju dengan harapan Bapak. Nah, Bapak Lorenzo, dari pengamatan Bapak terhadap tingkat motivasi siswa di dalam mengikuti pelajaran berada pada skor berapa ya Pak? Jika Kalau saya saya berikan rentangan dari 1 sampai 10. iya Bu Ayu, kalau saya lihat yang kondisi saya sekarang ini siswanya mungkin ada hanya di
skor 4 Bu, karena sekitar 30% lah siswa itu yang hanya mau mengikuti gitu. Ada di Oh, posisi rendah 4. sekali jadinya, Pak, ya? Iya, rendah Oh, sekali. oh, baik, Pak. Apakah Bapak ada keinginan untuk meningkatkan level dari 4 mencapai berapa kira-kira yang Bapak inginkan? Tentunya sangat ada Bu. Saya ingin mencapai sampai sampai sempurna lah kalau bisa. Tapi Iya, kalau kondisi sekarang ini mungkin 8 aja sudah sangat luar biasa Bu. Gitu. iya ya. Eee, mudah-mudahan baiklah Pak Lorenzo, untuk meningkatkan level tersebut, apa rencana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Nah, kalau yang ada di pikiran saya Bu ya, kenapa saya itu pembelajaran saya dianggap tidak penting, seperti itu kan. Artinya membuat pelajaran itu rencana saya nih supaya dianggap penting, saya akan mengaitkan mata pelajaran saya dengan pembelajaran-pembelajaran produktif itu rencana yang saya akan lakukan Bu. Mengaitkan materi-materi pembelajaran adaptif itu dengan materi pembelajaran produktif di mana nantinya siswa itu minatnya atau motivasinya tergugah dia ikut, oh ini penting, saya akan mengikuti dengan serius karena ini akan bermanfaat nanti ketika saya ada di dunia kerja gitu Bu. Itu sih rencananya Bu. Ini memerlukan, ekstra sekali nih, Pak, ya, rencana Betul. yang ekstra memikirkan bagaimana caranya biar anak-anak jadi termotivasi ya. Iya Kira-kira betul. mulai kapan Bapak akan melakukan perubahan ini? Kalau bisa sih minggu depan Bu, karena udah efektif minggu depan ini saya rencananya minggu depan saya akan sudah mulai melakukannya Bu. Baiklah, Pak, kira-kira dengan siapa yang rasanya bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana ini, Pak? Yang bisa membantu saya tentunya rekan sejawat saya yang mengajar tentunya di produktif Bu. Saya akan bertanya kepada mereka tentang hubungan seni rupa dengan materi-materi pembelajaran produktif seperti di perhotelan dan kuliner itu apa saja yang diperlukan. Saya akan minta bantuan mereka memberikan acuan apa saja yang termasuk seni di dalam pembelajaran produktif pariwisata seperti itu. Nanti setelah mendapatkan itu saya akan mengaitkan materi saya seni rupa itu dengan materi produktif tersebut supaya seni rupa ini menjadi support pembelajaran di produktif gitu Bu. Ah, iya, Pak Lorenzo. Nah, sekarang komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Nah, komitmen yang saya lakukan tentunya pertama ini Bu harus konsisten Bu. Artinya di dalam pembentukan modul ajar nantinya yang saya akan rancang itu Bu ya. Artinya konsisten mengaitkan semua materi itu eee ke dunia pariwisata. Artinya kan di sana kita juga perlu update-update informasi mengenai apa saja perkembangan-perkembangan dunia pariwisata sehingga bisa nantinya menarik eee, minat siswa untuk ikut pembelajaran saya, karena ini berhubungan juga dengan pariwisata, sehingga tidak lagi siswa itu tidak berminat nanti ngikutinya, supaya dia, ingin belajar seni rupa, "Oh, saya ingin belajar seni rupa karena saya ingin mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang pariwisata di dalamnya." Seperti itu, Bu, itu komitmen saya. Iya, baiklah Pak Lorenzo, semoga rencana ini dapat diimplementasikan dengan lancar ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah dapat mengobrol hari ini? Ya luar biasa Bu, saya sudah merasa sangat lega karena ini kan, sebelum diobrolkan hanya ada dalam pikiran saya saja. Sekarang sudah dapat saya sampaikan ke Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi sudah menuntun saya mengeluarkan ide-ide saya lah artinya Bu. Saya merasa lega, mudah-mudahan bisa nanti saya realisasikan ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan saya. Ya, syukurlah kalau begitu Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan selain yang unek-unek yang tadi? Ya saya kira, cukup Bu, segitu Bu. Saya sudah sangat lega ya Bu, bisa menyampaikan ide-ide saya tadi. Ya, baiklah, saya juga senang mendengar cerita Bapak, semoga kita selalu bisa saling berbagi ya, Pak. Baik, kalau begitu saya pamit, Pak, ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak Pak Yu, sampai jumpa.